Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang di podcast BBS Bocah-bocah SMA. Nah, hari ini kita datang dengan episode berjudul Malu-maluin. Nah, Seperti lagu yang baru-baru ini viral ya. Apa? Malu-malu. itu dia ya, contoh malu-maluin. Iya. Oke. Hari ini kita kedatangan 3 tamu nih. Kalau nggak usah lama-lama, langsung kita panggilin aja ya. Silakan datang. Oke. Oke. Selamat datang ya. Panas banget kan? Iya. Gimana saja sih? Banget. Sebelum itu, perkenalkan diri kami terlebih dahulu ya. Saya Nesya Daniel Lestari. Saya Indah Sulfiana Indri. Ya, silakan perkenalkan diri kalian. Perkenalkan nama saya Fira Madani. Saya Melita. Aku dulu. Ya. Aku dulu. Jangan lupa, langsung. Ini. Oke, jangan Jadi lupa. perkenalkan nama saya Helmi Zaki. Saya Umen Awi. Oke. Cak mana puasanya? Lancar ya. Alhamdulillah, bisa dulu ya kali. Ada yang mokel. Umay mokel ya. Udah malam mbak. Mokel. Bohong. Wah, soalnya pakai apa tadi sahurnya? Anjo. Oh, kurang ajar. Ini masalah privasi. Privasi nggak boleh. Yang sensitif. Ya udah sih, langsung aja. Sebelum masuk ke pembicaraan inti nih, ada nggak? Boleh nggak sih kalian ceritain momen yang menurut kalian kayak Malu-maluin. malu-maluin ya? Iya. Pernah sih pas waktu aku dulu kecil itu kan sering diajak ke pasar. Nah, pas di pasar itu kan rame, terus aku tuh salah megang tangan emak. Rupanya itu tuh tangan emak uang. Jadi siapa? Jadi emak cepet itu tuh nolek aku malu nih aku itu. Langsung lari ya bukan? Iya. Jadi emak bisa itu. Aku lagi megang duit, aku ngitung duit. Aku lagi main-main. Pas kayak Jalan itu tuh mirip emak aku dari belakang. Jadi aku Oh. master badannya lah ya. Iya. Menggunakan insting mata. Aku juga pernah malu saat di Indomaret lupa bawa uang. Jadi kau karena tuh pesen kasih Belanja. ada ori. Jadi orang beli. Dan itu kayak Malu tadi nggak boleh dikat beda sini malu-malu kayak sumpah. bukan kawan. Nggak kenal ya, nggak kenal kita sekarang. Iya, Ya. Lanjut. Sudah, kata lagi pembicaraan malu-malu. Mati. Oke. Nah, jadi dari semua yang kita cerita tadi, yang kita tahu dari yang malu tadi, Ya, kan? ya. Itu tuh termasuk dari sifat malu ke sesama manusia. Dalam satu hadis diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu an, bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akhlak dari seorang manusia itu adalah akhlak yang disimpan. Yang disimpan ini maksudnya akhlak yang disimpan, disembunyikan, tak terlihat. Maksudnya ada sifat malu. Setahu kami nih kak ya, malu tuh ada jenis-jenisnya nggak sih? Nah, itu. Malu tuh ada 3 jenis. Ya. Malu kepada Allah, malu kepada manusia, malu kepada diri sendiri. Nah, Kak, kalau boleh tahu apa ya? Malu kepada Allah, malu kepada diri sendiri, malu kepada orang lain. Boleh dijelasin nggak, Kak? Malu kepada Allah itu malu ketika kita itu misalnya contoh aku misalnya lah dewasa nih mokel minimal tuh kan puasanya mokel Iya, aku lagi tren-tren. nah lagi kan mokel kan nah itu tuh kalau kita malu sama Allah pasti dalam hati kita tuh ya Allah aku mokel Bismillahirrahmanirrahim ya Allah aku mokel itu itu kalau dia malu pasti dia kata itu kok mokel apa ya kok aku mokel salah aku mokel Bingsal, nah Kak. bingsal kan pasti tidak aman hati tuh nah kalau malu ke manusia tadi tuh kayak yang cerita tadi oleh Kak Yopi sama Kak Umay. Saya salah peluk kan salah peluk tangan lupa bawa duit itu salah satu sifat malu pada manusia. Nah sementara sifat malu pada diri sendiri itu misalnya kita ini melakukan suatu kesalahan tapi itu tak jujur. Ya. Misalnya aku mencak ke piringnya si Indah misalnya mencak piring rumah kau. Nah aku tuh kucing kepecah tiba-tiba ada kucing gombel kucing itu no Indah apa yang kepecah kucing. Nah itu menyala kucing. Nah itu tuh kita tuh emang kita malu pas itu kan tidak mengakui itu. Nah karena itulah kita kena malu itulah dapat menyebabkan kita tuh tak jujur. Tapi juga bisa menyebabkan kita tuh jadi jujur.
Oh maaf nih, aku mencegah kacau kau, maaf nih, sumpah sengaja. Nah, itu termasuk sifat malu pada diri sendiri. Nah, itu. Malu diri sendiri juga tuh pecah. Kekurangan kita tuh termasuk juga. Meskipun tak signifikan juga. Paham? Kalau insecure itu Kak termasuk nggak? Itu termasuk malu diri sendiri. Sama juga itu malu sama manusia. Tahu? Malu insecure itu kita tuh malu sama diri kita. Kok raya aku nih kusam? Raya aku tak jerawat. Raya aku nih kok tak menarik. Nah, malu itu juga pacak malu sama manusia. Ngapa? Aku tak berani keluar dong, nyuruh aku kusamnya. Tak berani jalan sama kawan-kawan, tak berani apa tuh hiking sama kawan-kawan. Malu aku soalnya. Itu insecure itu termasuk sifat malu. Malu dua jenis termasuk. Apa sih Kak dampaknya kalau kita malu cak itu? Kalau malu tuh, malu tuh itu kan disunnahkan Nabi. Bukan sunnah sih, sifat akhlak manusia. Kalau ada orang yang katik malu, contohnya orang ke kondangan makanannya lima ekor, malu dah. Masuk aku. Masuk nah itu. Langsung lari, Oh aku masuk 1000 jadi lah. Iya. Iya 1000 bayar gitu. 1000 dapat Nah nasi cuma. itu termasuk sifat yang bukan akhlak yang dari ajarkan Nabi. Nabi itu sebut kalau diundang, Nabi itu kalau ada acara tanya rumah sini, rumah Nabi sini, rumah saudaranya sini. Nah Nabi itu tidak diundang ke tempat ini. Nah coba tanya dulu. Kalau kakak, kalau sampai ada kondangan, datang tak kalian disebut diundang? Jujur tidak. Malu ya. Malu kan? Nah tapi ada orang datang kan? Dan Iya. dia orang sama rumah dia udah amat aku tidak diundang, aku datang. Udah amat. Kenapa diundang? Kenapa ini? Tapi rumah dewek. Nah itu termasuk sifat yang tidak malu. Nah Nabi itu kalau dia sebelum sebelum datang yang nak ngundang dia tuh, dia tak bakalan datang ke acara itu. Sekalipun di samping rumah, depan Sekalipun rumah dia ya. tak akan datang, jujur, tak akan datang dia. Karena itulah Nabi itu digelarkan sebagai contoh umat manusia yang paling baik. Iya. Apa tadi? Dampak tadi. Ya dampak. Nah, Akibatnya kayak dampak pada itu diri kan. sendiri, Nah, akibat- nah, dampak pada diri kita sendiri, misalnya yang ini malu tadi. Dampaknya itu kita tuh bisa lebih berakhlak sama manusia. Nah, sebab malu juga tuh sebenarnya kurang, jangan sampai hal-hal yang bisa bikin kita maju kita malu. Yang itu. Contohnya, presentasi kelas. Kita malu nak maju, padahal itu kan kita tahu. Iya. Nah, itu jangan sampai kita tuh malu. Soalnya kalau kita malu untuk maju, kita tidak bakal maju. Ngomong beda kita nih. Kita tidak bakal maju kalau kita tidak bakal maju ke depan. Iya Betul ya? sih. Jangan malu kalau disuruh maju ke depan, malulah pas. Malulah ketika kau melakukan kesalahan itu. Iya. Malulah pas imam masih baca kunut tapi kamu lah sujud. Nah, itu masuk itu. Itu masuk itu. Jangan itu. Jadi cak mana Kak, misalnya ada kawan kita yang malunya tuh nih, kita nih harus berbuat apa? Malunya tuh berlebihan. Iya. Berlebihan. Introvert lah ya bahasanya Iya. ini. Kayak kakak sebelah ini nah. Ada apa yang seorang riba ya apa? Ada surian. Nyender aku ini saya iya nyender. Ya mana itu masuk. Jangan sama Nah, kalau itu maaf. balik ke diri sendiri. Ada juga yang malu tuh kan sampai introvert, sampai diem ngomong beda galak, ditanya, nah ini aku kata ini. Iya, Cak. Kan ditanya kan Iya. kayak diajak ngomong. diam diajak ngomong ya. diam, aman diajak ngomong basi. Enggak lu mau ngomong sama cewek itu. Nggak asik kali. Iya. Nah tapi biasanya yang itu tuh dia tuh punya masalah masalah pribadi. Masalah Tanya, pribadi ya. biasanya tuh dia tahu aku kalau orang yang apa tuh orang yang introvert tuh biasanya dia punya masalah. Yang ada dia cerita sama orang lain. Kayak masalah keluarga, masalah ekonomi, apa itu kena bullying terus kan. Pernah kan kalian punya kawan yang diam terus ujung-ujungnya tiba-tiba besoknya berhenti sekolah. Nggak masuk sekolah. Masuk sekolah. Ujung-ujungnya. Dia berhenti. Nah, itu tuh kan masalah diri sendiri. Nah, coba kita sebagai kawan tadi itu setidaknya kita menemani dia. Kalau ada masalah kita cerita ke, meskipun dia ngomong ini, ada masalah bu, aku jelas ke baik. Emang ada masalah temui aku. Itu kita tuh jadi wadah untuk dia tuh bercerita. Jadi kalau dia tuh punya masalah, kayak ditampung ke kita juga. Tempat dia bersandar. Tempat dia bersandar lah. Itu cara ya. Oke. Ngerti gak? Nah, satu lagi ada kisah Nabi Muhammad SAW. Nah, itu tuh contoh sifat malu dari sahabat Nabi. Siapa sahabat Nabi yang paling malu? Nah, ketahuan ya nih. Ya orangnya dia malu-malu Nah, nih. sifat sahabat Nabi yang paling malu adalah Utsman bin Affan.
yang dia tuh menghafal Al-Quran, menghafal hadis, sehingga dia tuh ada satu Al-Quran disebut Mazhab Al-Utsmani. Nah itu ada pasti setiap manusia itu ada Al-Qurannya. Nah satu kisah, Nabi itu ada datang tamu. Satu datang Abu Bakar As-Siddiq datang ke rumah Nabi bertamu. Sanjo kalau bahasa kita kan sanjo. Nah jadi pas Nabi itu ke rumah Abu Bakar ke rumah Nabi itu meminta hajat. Minta hajat itu bukan maksudnya itu minta doa. Ya Allah aku pengen, ya Allah, ya Nabi aku doa kepada Allah pengen Alfat, aku pengen cepat maghrib. Nah itu tuh maksudnya itu tempat curhat, menyelesaikan masalah interaksi, masalah pribadi. Nah datanglah Nabi itu, nah posisinya tuh Nabi itu sedang kakinya tuh aurat laki-laki kan dari ini apa tuh? Dari lutut sampai pusat. Oke. Dari pusat. iya. Sampai kebalik dulu. Iya. Nah jadi itu pas ada Abu Bakar, Nabi ini kelihatan. Tetap lihat sama Nabi. Namun pas ada Utsman bin Affan datang ke rumah Nabi, langsung Nabi cepat meloncat langsung benerin ini. Katanya kok Nabi gini? Pas Utsman lah keluar, Aisyah bertanya pada Nabi, ya Rasulullah kenapa kamu pas ada saudaramu yang sangat dekat padamu yang rela berkorban demimu, kau membuka auratmu, menunjukkan auratmu. Namun kepada Utsman bin Affan, sahabatmu juga, kamu menutupnya. Apa ya Rasulullah? Kata Nabi Muhammad SAW, Utsman bin Affan tuh si orang yang paling pemalu. Saking malunya tuh pas dia mandi, meskipun rumah itu tutup, dia mandi jongkok. Saking malunya dia untuk tegak ibadah dia, soalnya dia kan kalau cerita kan bagus, tegap, ganteng. Nah jadi dia tuh menganggap itu sebagai harta dia, malu. Nah itu salah satu kisahnya. Nah, Jadi, Kak, kita kelewat fikah nih Kak. oke. Definisi ya kita belum itu. Definisi malu Apa sih itu dalam malu? Islam kayak gitu. Definisi. Nah, Definisi kan ini kayak sama kan yang putih arti arti malu kan adalah sifat yang menunjukkan kesembunyian kita. Kalau kita tuh masuk cek ke apa tuh? Kalau malu apa kita sifat malu? Kayak terancam, kayak deg-degan. Nah itu iya. yang kita rasakan pas satu kali malu. Nah, kalau dalam Islam malu itu dijelaskan sebagai sifat akhlak manusia. Sifat paling tinggi sebelum maaf dan terima kasih adalah malu. Oke Kak, dari awal sampai sekarang kita udah ngebahas banyak nih tentang malu. Jadi gimana sih Kak kalau seseorang itu tidak mempunyai malu? Nah Kak, kebalikan nah, dari iya, kebalikan. malunya terlalu. Coba kalau pikir gitu itu dari sini kan sendiri. Kalian pernah kan kalau kena rasa malu itu kan? Pernah kamu tak punya malu? Pernah ada. Ada kan? Ada kan? Nah itu tuh kan gimana ya? Sebenarnya itu tidak wajar loh malu tuh. Soalnya setiap manusia tuh ditumbuhi rasa malu, meskipun sekecil biji. Biji kecil tuh malu masih sifat malu. Biji kurma, biji kelengkeng, tombeng. Nah itu tuh masih sifat malu. Nah semangkuk paling kecil. Kita kan sebagai orang yang melihat orang tersebut tidak memiliki malu, kita kan seharusnya sadar diri juga ya, kita nih gimana, terus kita menilai orang itu gimana. Tetapi gimana sih Kak cara kita sama kita gitu, gimana ya kita supaya dia tidak baca itu lagi, supaya dia tidak malu, minimal tuh tidak malu ke diri dia sendiri. Kalau itu agak susah ngomong, soalnya ibarat ke sebuah lalat, satu lalat. Kau kasih lalat ke bunga, nggak ada enggak? Kan? Kalau kasih kau kotoran nggak ada? Nah, itulah orang yang sudah terbiasa dengan sifat yang malu. Tidak bakal mudah disadari. Tapi kalau kita usaha, kita kasih dia nasihat, kasih penerangan, kasih nasihat, nah pasti insya Allah pasti berubah deh. Gitu deh. Soalnya kan ibarat lalat tadi kan, tidak mungkin kita kasih dia bunga dia langsung hinggap situ. Iya. Boleh Kak? Gimana sih Kak cara mengatasi malu dalam Islam? Mengatasi malu itu kan ini dari mana? Dari tipe apa? Dalam Islam kan malu kan sebagai sunnah, dapat diatasi. Maksudnya ada Untuk mengurangi malu. mengurangi malu. Oh, ini. perbuatan apa kegiatan yang bisa membantu mereka mengurangi rasa malu mereka itu. Kegiatan tuh pertama public speaking.
berbicara pada orang luar. Berani bicara. Berani bicara, jangan kayak yang Jeruput tadi kan, diam mati. Nah itu jangan sama itu. Jadi kalau kita pengen saya udah ikut aku juga aku udah ayo agak itu mak bawa di sini. Aduh malu. Malu-malu. Lalu kasih rumah deh. Nah jadi apa tadi mas Mukul? Cara mengatasi. Nah mengatasi satu, memperbanyak komunikasi. Kedua, istighfar. Tiga, berzikir. Misalnya kalau kita malu, ya kan misalnya pertama tampil ke acara wong ya, nah, tampil gitu tuh, Asli. nyungu tuh cak, banyak padahal kilo tuh dikit, gemeter kan, pegang mic ini, Iya. jadi kan, Peringatan ini, nah itu, nah kalau kita pengen mengatasi malu itu, kalau dalam agama Islam atasi dengan sholawat, istighfar, sama zikir. Soalnya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Minta bantuan Nah, ya kita sama Allah itu. Oke. Mungkin itu segini deh pembahasan kita ya. Iya, cukup ya kayaknya. Ya, makasih Cukup ya. kakak-kakak sudah datang. Menyempatkan waktunya. Ada nggak kata-kata buat hari ini? Aduh kata-kata. Iya. Nah, boleh. Siapin kupingnya teman-teman. Aku tak bisa loh pakai kata-kata main ini, sumpah malu aku. Nah, ini dia malu. Malu. Sudah? Oke. Sampai jumpa di episode BBS yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys. Kami dari kelompok 3 mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa 1446 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. BBS Bocah-bocah SMA